Jadi di sini kalau misalnya kalian pengen kerja, kalian gak usah khawatir karena di setiap mejanya bakal ada yang namanya colokan dan aku setelah ini akan review makanannya. Nah, ini adalah area hotelnya. Nanti akan aku juga tanyain ya, per malamnya rate-nya berapa. Ini kebetulan lagi sepi karena ini di hari Minggu. Tapi kalau misalnya kamu datang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini tuh katanya bakalan penuh banget dan ya kita harus lebih berbagi wifi. Kalau sekarang karena hari Minggu, katanya kalau hari Minggu malah jauh lebih sepi. Mungkin apakah digital nomaden hari Minggu juga ikut libur? Ya kita nggak tahu. Dah sekarang aku akan pesan makanannya ya. Oke, sekarang aku baru aja selesai Zumba, jadi minum dulu biar menghangatkan badan. Tadi minta teh jahe ya nggak? Terus kita tadi pesen es kelapa muda. Oke, jadi di sini sebenarnya video ini tuh lebih ke kayak a day in my life sebagai content creator, khususnya sebagai YouTuber, karena memang konten kreator di YouTube sama di apa ya, platform lain itu agak berbeda kan, karena kan video YouTube itu lebih panjang. Nah, cuman yang ingin aku bahas di sini lebih ke kayak sempet kayak kemarin kita ketemu di beberapa tempat sama orang-orang yang bertanya kita tuh tinggal di Bali berapa lama, dan ketika kita bilang kita 30 hari tinggal di Bali, mereka kayak oh liburan ya gitu ya, dan lama banget liburannya, emang kerjanya apa gitu. Nah, sebenarnya aku pun agak bingung untuk bilang bahwa apakah 30 hari kita di Bali ini sebagai sebuah pekerjaan, karena memang pada dasarnya selama 30 hari ini kita punya itinerary tiap harinya, kemudian kita nge-review, kita bikin konten, dan mungkin ya seperti teman-teman tahu juga dari konten itu akan ada ya penghasilan tambahan dari YouTube. Cuman kalau dibilang liburan juga iya, karena memang kita menikmati prosesnya ini. Nah, sampai ya pas kemarin ibu-ibu kemarin yang kita bilas itu, dia sampai tanya sama kita kalau oh ini buat konten YouTube ya, enak ya jalan-jalan gitu, enak ya jalan-jalan gede ya dapat dari YouTube. Nah, jadi kok kayak menggelitik aku bahwa sebenarnya YouTube itu banyak orang yang berpenghasilan besar dari YouTube, tapi memang tergantung dari konten-kontennya. Dan jujur nih, kalau untuk yang travel seperti ini tuh apa ya, aku nggak tahu, mungkin ini adalah subjek dari aku, subjektif maksudnya ya, nggak terlalu objektif kalau konten-konten travel sebenarnya lebih disukai oleh orang luar ketimbang orang lokal. Tapi memang ada tipikal-tipikal yang tempat wisatanya itu wisata keluarga, nah itu tuh kok lebih banyak penontonnya. Nah, cuman balik lagi, statement orang yang bilang ih enak ya kamu bisa kerja sambil jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan seneng-seneng dan menghasilkan uang dari situ. Nah, jadi di video ini aku sebenarnya lebih ke kayak apa ya, ingin sekedar share behind the scene-nya seorang YouTuber dalam membuat konten. Itu tuh sebenarnya nggak hanya sekadar apa yang kita lihat setelah diupload. Mungkin kalau misalnya kita yang diupload kan tuh hasil dari editing, kita cari yang bagus-bagusnya, kita cari yang happy-happynya, ya nggak? Karena kalau susah-susahnya biasanya udahlah cut aja. Jadi mungkin apa yang ditonton selama ini dari hasil travel vlog itu tuh adalah happy-nya kalau misalnya kalian berkunjung ke tempat ini gitu. Nah, sementara kalau misalnya buat kami para YouTuber yang memang apa ya, berusaha konsisten untuk upload konten-konten semacam itu, sebenarnya pasti ada suka dukanya. Yang pertama itu adalah kita tidak bisa enjoy banget 100% sebagai liburan. Karena gini, misalnya orang kalau misalnya liburan tanpa dia harus memikirkan konten upload, ya udah, misalnya sekarang kita lagi ada di sini, ini enak banget, aku chilling di sini, diam, makan, minum ya, terus ngobrol, kemudian mungkin foto, posting, udah that's it, dan tidak perlu memikirkan aku harus tag shoot di area mana aja, aku harus review dari mana aja. Kita harus belajar dulu background tempatnya biar kita bisa menjelaskan gitu. Itu nggak perlu difikirkan oleh orang-orang yang liburan pure. Sementara kita tuh kayak harus mikir, hari ini kita mau ke berapa tempat. Tempat pertama
tempat pertama kita akan review ini, dan kita harus belajar juga dong sedikit banyak sebelum pergi ke situ agar kita bisa menjelaskan. Udah kayak gitu kita harus mikirin jalan ceritanya ya seperti itu dalam kenyataannya. Apalagi kalau misalnya kayak kita kayak family travel, bawa anak itu lebih susah ketimbang kita solo travel. Nah susahnya apa? Misal nih kita hari ini ada 3 itinerary, ada 3 tujuan. Jam 8 harus keluar dari hotel karena kita harus berangkat ke satu tempat, kemudian ke tempat kedua after duhur misalnya, kemudian nanti kita berakhir hunting sunset. Nah kenyataannya kalau misalnya kita bawa anak itu, kita udah siap jam 8, anaknya masih belum mandi, mandinya lama, makannya lama, dan gak mungkin dong kita demi mengejar konten anak dibiarin makannya gak kenyang kayak gitu. Nah jadi akhirnya molor, jam 9, jam 10 baru berangkat, dan itu efeknya adalah ke tujuan-tujuan berikutnya. Akhirnya kadang-kadang hunting sunsetnya gak kebagian karena kemalaman kayak 2 hari sebelumnya gitu. Terus belum lagi ketika anaknya bad mood, aduh ini udah dikejar harus selesai setengah jam lagi gitu ya, tiba-tiba anaknya nggak mau jalan, atau misalnya anaknya nangis karena ada sesuatu yang bikin dia nggak suka dan dia menuntut itu gitu ya. Jadi family travel itu menurut aku lebih bukan menantang sih, kayak lebih complicated aja. Dan yang ketiga adalah yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang-orang yang kebanyakan hanya melihat dari outputnya adalah proses manajemen konten, proses manajemen video mentahan gitu. Karena kan kita pasti harus apik untuk memfolderkan, apalagi kalau misalnya tipikalnya nih untuk kami kebetulan aku bikin konten, setor konten, dan ada orang lagi yang editnya. Nah itu kan jarak jauh nih, jadi sebisa mungkin ketika kita misalnya pulang nyampe hotel jam 9, jam 10 malam, itu masih harus beres-beres dulu, terus anaknya diboboin dulu, kita juga harus nyiapin nih besok kita mau kemana, disiapin dulu nih bajunya dari semalam gitu. Nah terus selesai itu baru deh kita setor konten, share konten, entah itu melalui G Drive atau misalnya apapun itu. Kalau aku kan pakai G Drive. Nah kalau misalnya tempat dimana kita nginep itu wifi-nya oke, itu sangat membantu sih. Tapi kalau jelek gitu ya sinyal wifi-nya, itu kan agak menghambat, dan bisa jadi ketika kita tinggalin semalaman, besoknya belum ke-upload semuanya. Nah itu nanti jadi PR lagi di malam harinya, karena kita nggak mungkin dong nungguin semuanya selesai ke-upload, karena pagi harinya kita harus take konten lagi gitu. Jadi baik itu mending ya kalau kita tuh kayak kita punya editor. Kebayang nggak kalau misalnya yang ngeditnya itu sendirian, itu makin buat aku makin hektik lagi sih, karena dia mungkin di sela-sela jam tidurnya dia harus ngedit lagi. Mungkin dia tidak kenal wifi ya saat itu, cuman ya masing-masing itu punya tingkat kesulitan yang berbeda ketika kita harus menghasilkan konten traveling yang menarik untuk ditonton. So di sini kayak intinya cuma pengen bilang bahwa segala pekerjaan itu pasti ada sulitnya gitu ya, ada susahnya, ada capeknya, pasti itu nggak akan mungkin ada pekerjaan yang enak semuanya gitu ya. Nah cuman memang yang terlihat itu enak gitu ya sebagai travel vlogger ya gitu. Tapi behind the scene-nya ya lumayan ribet kayak sekarang nih. Makanya biar kitanya juga nggak stres, aku menentukan kayak selama 30 hari ini harus ada 1 hari dimana kita memang tidak ngejar konten, tapi kita memang meluangkan waktu untuk recharge. Kayak misalnya hari ini hari Minggu nih aku yoga, terus nanti kita mau datang ke apa sih namanya ya kalau kayak gitu, kayak sebuah tempat yang memang kita cari sinyal wifi yang bagus, ya dimana orang-orang yang ya co-working ya, betul, dimana orang-orang yang rata-rata nomaden, nomaden digital nomaden, itu mereka akan kumpul di sana untuk biar mereka bisa berselancar menyelesaikan semua kerjaannya. Dan nanti akan aku liatin ya behind the scene para digital nomaden itu seperti apa gitu. Jadi ada 1 hari waktu dimana aku akan menyelesaikan semua administrasi perkontenan biar para editor enak buat ngejahit konten itu gitu. Jadi kalau misalnya tiap hari, bisa aja sih sebenarnya tiap hari kita
kayak ngejar kontennya. Tapi ya kalau kayak gitu nanti mungkin dijahitnya setelah kita balik ke Bandung, atau dijahit sendiri, diedit sendiri gitu. Nah sekarang kita akan makan siang di Zin Cafe karena itu adalah salah satu yang aku pernah lihat, salah satu traveler, dia digital nomaden dan dia orang bule. Dia nunjukin itu adalah salah satu kafe di Canggu yang enak ya, lumayan enak ya kalau dilihat dari review. Dan di sana tempat berkumpulnya para digital nomaden yang bekerja di balik layar menghasilkan duit dari dunia onlinean ya. Dan ya sekarang kita akan ke sana sekalian makan siang. Check it out. A few minutes later. Oke, dan sekarang aku udah ada di Zin Cafe dan sejujurnya tadi aku tidur dulu deh setengah jam di mobil karena ngantuk parah. Jadi ini ada di Jalan Layan, daerah Canggu. Depannya itu kayaknya mau dipakai apa ya? Mau dipakai cafe juga sepertinya. Dan ini adalah tempat dimana orang-orang ngerekomendasiin kalau misalnya kamu pengen ngafe dengan tenang sambil kerja ya. Jadi di sebelah situnya tadi aku ngeliat itu ada tempat buat apa sih namanya? Buat olahraga. Ya buat pilates kayak gitu deh ya. Udah kayak gitu kita akan menuju ke kafenya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini adalah kafenya ya yang akan kita datengin tadi di sini sekarang. Tapi di sebelah kanannya itu tuh adalah hotel. Jadi Zin ini dia punya banyak punya banyak cabang usahanya. Ya sekarang kita ke area kafenya dan kita akan cari di mana Ayah. Oke, jadi sekarang ini adalah bagian bawah. Kemudian coworkingnya ada di sebelah sana. Tapi sepertinya suami aku ada di atas, ya. Dan katanya sih kalau hari Minggu lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hei, ya. Ternyata lebih enak di sana. Kenapa nggak di sana? Mana? Di sana. Ini enak. Oh ya, jadi kalau daerah sini ini enak sih emang. Tuh, jadi di sini adalah sofa-sofanya. Oh, dan wifi-nya kenceng kalau misalnya. Wifi-nya gimana? Bagus. Wah, udah pesen apa nih? Kopinya gede banget. A few minutes later. Jadi di sini kalau misalnya kalian pengen kerja, kalian gak usah khawatir karena di setiap mejanya bakal ada yang namanya colokan dan aku setelah ini akan review makanannya. Nah, ini adalah area hotelnya. Nanti akan aku juga tanyain ya per malamnya rate-nya berapa. Ini kebetulan lagi sepi karena ini di hari Minggu. Tapi kalau misalnya kamu datang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini tuh katanya bakalan penuh banget dan ya kita harus lebih berbagi wifi. Kalau sekarang karena hari Minggu, katanya kalau hari Minggu malah jauh lebih sepi. Mungkin apakah digital nomaden hari Minggu juga ikut libur? Ya kita nggak tahu. Udah sekarang aku akan pesan makanannya ya. Siap dan well, akhirnya selesai juga upload, kemudian pisah-pisahin per file biar para editor nggak pusing buat ngeditnya. Apa? Ini apa? Nah, terus juga kita udah kenyang, jadi kita akan lanjut hari ini, sore ini untuk hunting sunset di Canggu. Dan lagi-lagi ya tidak hanya sekadar hunting sunset, tapi kita juga bikin konten yang mana sebenarnya kayak yang endingnya hasilnya wah cantik banget, tapi behind the scene-nya itu banyak banget yang rempong. Tapi di sini kita benar-benar enjoy banget sama kegiatan ini. Capek iya, tiap hari sampai jam 12 sampai jam 1 malam baru beres. Bangun lagi jam 5 harus siap-siap lagi ya, sampai kurang tidur sampai jerawatan. Oke, by the way di sini di Zin Work ini ya, ini adalah sebenarnya kalau misalnya di Bandung yang kita tahu ya, kalau Bandung Jakarta itu kan kalau apa co-workspace apa? Co-working space. Nah, co-working space itu kan nyewa ya.
Ya Iya kalau nggak sih? co-working space Ada tuh ya biaya sewa biasanya bulanan. ya ada yang sewa bulanan gitu buat ngantor. Ya. Jadi kalau usaha yang nggak punya kantor, company masih startup gitu, biasanya dia ke co-working space. Nah, sementara di sini disebut mereka co-working space itu karena memang banyak banget nomaden Digital nomaden digital mungkin nomaden ya. Digital nomaden yang kerja di sini. Dan kalian jangan berpikir bahwa digital nomaden itu mereka menghasilkan uang dari kegiatan traveling. Jadi karena kan yang selama ini kita pikirkan, oh kamu kalau misalnya di Bali, kamu bikin konten, kamu digital nomaden. No, sebenarnya digital nomaden itu lebih luas daripada itu. Ketika kamu bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan kamu dari manapun, kamu bekerja dari Bali sekalipun, kamu kerjakan semua tugas kamu kirim ke kantor kamu di USA misalnya, kamu juga bisa dibilang digital nomaden. Karena di sini pun yang aku lihat, event ini hari Minggu dan ini adalah katanya hari paling sepi kalau misalnya buat Zing Cafe ini, karena memang para digital nomaden itu kumpulnya justru di weekdays ya. Tapi di sini mereka rata-rata semuanya bawa laptop. Meskipun mereka nggak makan siang, aku lihat di sini kayak cuman beli satu air mineral atau cuman kelapa muda atau cuman segelas kopi, tapi mereka bisa berjam-jam tinggal di sini dan itu it's okay karena memang ini tempat sudah terkenal sebagai orang-orang yang pengen mencari wifi yang lumayan ya. Aku nggak bilang cepat-cepat banget, tapi ini lumayan cepat dibandingkan kalau kita kayak store konten di hotel. Ini lebih cepat dan ini sangat memudahkan kita untuk store kerjaan kita ke siapapun. Nah, berbicara tentang digital nomaden ini, yang aku lihat ada orang-orang yang dia bikin desain, kemudian dia kirim, dia bekerja cuma 3 jam per hari, kemudian dia juga mungkin menulis artikel ataupun memang hal-hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang bisa mereka kerjakan dimanapun dan mereka tinggal di Bali gitu ya. Jadi nanti juga aku akan membuat sebuah sesi video yang membicarakan lebih detail lagi tentang digital nomaden, dan buat kalian yang mungkin penasaran apakah kita ini sebagai full time traveler atau misalnya penghasilan dari YouTube ini memang digunakan untuk travel atau memang ada penghasilan lain di luar gitu. Nanti akan aku bahas bagaimana caranya kita menjadi realistis kalau ingin menjadi digital nomaden, karena banyak banget nih yang bilang enak ya jadi digital nomaden, bisa kerja di mana aja lu dapat duit, tapi kita harus lihat plus minusnya, dan aku akan akan kupas di video berikutnya. Oke, sekarang kita akan ke Canggu dulu. Bye. A few moments later. Langsung dapat sunsetnya dan best view banget di Canggunya. Kalian bisa nginep di sini. Tuh ya. Dan ini jujur kali pertama kita buat datang ke Canggu. Iya. Dan ini lebih rame ya. Lebih rame, terus juga asik tuh lihat ada yang main voli ya di sebelah sana. Iya, ada yang main volley.